Malam itu, langit Jakarta seperti kanvas hitam yang ditoreh hujan gerimis tipis. Gedung-gedung pencakar langit memantulkan cahaya lampu kota, namun justru membuat bayangan di gang-gang sempit tampak semakin pekat. Rizka, seorang CEO muda berusia 30 tahun, melangkah keluar dari gedung pertemuan bisnisnya dengan hati yang masih dipenuhi beban pekerjaan. Gaun kerjanya elegan, jas putihnya rapi, dan rambut panjangnya ditata sempurna, kontras dengan raut wajahnya yang letih. Ia menoleh ke jalan, mencari mobil dinasnya, namun sopir pribadinya sudah lebih dulu meminta izin absen malam itu. Sambil menarik napas panjang, Rizka memutuskan memesan taksi online melalui ponselnya. Ia tak pernah terbiasa berjalan sendiri di malam hari, terlebih di sudut kota yang asing baginya. Namun rasa profesionalisme membuatnya menekan perasaan cemas itu. Mobil yang ia pesan akhirnya datang, dan tanpa banyak bicara ia masuk, berharap perjalanan pulang berjalan lancar. Sayang, harapan itu tak bertahan lama. "Maaf, Bu, jalannya ditutup. Saya turunkan di sini saja ya, tinggal sebentar kok ke jalan besar," ucap sang pengemudi terburu-buru, seolah ada alasan pribadi yang tak bisa ditunda. Sebelum Rizka sempat memprotes, mobil itu berhenti di sebuah terminal tua yang sepi. Lampu-lampu jalan banyak yang mati, hanya menyisakan pancaran remang yang menambah suasana muram. Rizka turun dengan hati berdebar. Terminal itu bukan sekadar sepi, melainkan penuh aura yang asing dan mengancam. Bangku-bangku kayu lapuk berjejer, kios-kios tua sudah ditutup rapat, dan bau pesing bercampur asap rokok menguap di udara. Ia menggenggam tasnya erat-erat, berusaha tetap tenang meski matanya terus melirik ke segala arah. Langkah kakinya terdengar jelas di antara keheningan, membuatnya merasa seakan ada puluhan mata yang mengintai dari balik kegelapan. Dari kejauhan, terdengar suara tawa kasar. Seperti serigala yang menemukan mangsa, beberapa bayangan bergerak keluar dari balik tiang dan bangunan reyot. Rizka bisa melihat wajah-wajah keras yang penuh tatapan liar. Mereka bukan sekadar orang-orang biasa yang singgah, melainkan preman terminal, dengan tubuh bertato, kaos compang camping, dan rokok yang terselip di bibir. Suara langkah mereka mendekat, mengepungnya dengan lingkaran yang semakin sempit. "Wah, malam-malam ada bidadari tersesat," ya, kata salah satu dari mereka, suaranya serak dan penuh ejekan. Yang lain menambahkan dengan tawa keji, "Jangan buru-buru pulang, Nona. Sini temani kita ngobrol dulu." Rizka berusaha menjaga ketenangan, meski jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, sebagai CEO ia terbiasa menghadapi pria-pria arogan di ruang rapat, tapi ini berbeda, di sini ia tak punya perlindungan, tak ada satpam, tak ada sopir, hanya dirinya sendiri yang rapuh. Langkahnya mundur setapak demi setapak, namun lingkaran itu semakin rapat. "Saya tidak mencari masalah. Tolong beri jalan," katanya dengan suara bergetar, berusaha terdengar tegas. Namun tatapan para preman hanya semakin menjadi-jadi, seakan mereka menikmati rasa takut yang memancar dari dirinya. Tangan-tangan kasar mulai bergerak, ada yang hampir menyentuh lengannya, membuat Rizka menahan napas ketakutan. Di tengah situasi mencekam itu, suara langkah berat terdengar dari arah belakang. Pelan namun mantap, seperti seseorang yang sudah terbiasa berjalan di wilayah yang tidak ramah. Rizka menoleh, dan matanya menangkap sosok pria berperawakan besar dengan pakaian lusuh, membawa karung goni di bahunya. Wajahnya keras, penuh bekas luka lama, dan matanya tajam bagai pisau. Preman-preman itu seketika terdiam beberapa detik, seolah mengenali sosok yang baru datang. Malam itu, tanpa Rizka sadari, takdirnya mulai berubah. Senyum sinis muncul di wajah Dodo, preman bertubuh kekar dengan bekas luka menganga di alis. Kirinya, dialah pemimpin kelompok itu, sosok yang ditakuti para pedagang kecil di terminal karena kebiasaannya memeras dan mengintimidasi. Saat melihat sosok pria lusuh yang baru datang, Dodo tertawa kasar. "Heh, gue kira siapa? Bara, pemulung hina yang dulu sok jadi raja jalanan. Ngapain lo muncul lagi di sini? Udah puas ngais-ngais sampah?" Hah. Bara menatap dingin tanpa menjawab. Langkahnya tenang, karung goni masih tersampir di bahunya, namun auranya berbeda. Rizka yang berdiri tak jauh darinya bisa merasakan hawa aneh yang tiba-tiba membuat bulu kuduknya meremang. Ia tak tahu siapa pria ini, tapi tatapan matanya saja sudah cukup membuat lingkaran preman itu sedikit goyah. Dodo meludah ke tanah, lalu memberi isyarat dengan tangannya. "Anak-anak, jangan takut, dia cuma sampah. Dulu dia preman, iya, tapi sekarang
Hanya bangkai jalanan. Jangan sampai kita dipermalukan sama orang kayak gini. Suaranya menggema di terminal kosong, membakar semangat anak buahnya yang jumlahnya hampir 10 orang. Mereka merapat, melingkari Bara dan Rizka, seolah siap menerkam kapan saja. Rizka semakin panik. Ia ingin berlari, tapi lingkaran itu terlalu rapat. Ia berbisik lirih, "Tolong," entah kepada siapa, entah kepada Bara yang bahkan belum ia kenal. Namun Bara tidak menoleh. Ia hanya menjatuhkan karung goni dari bahunya, menimbulkan suara berat ketika menyentuh tanah. Tangannya perlahan mengepal, seakan sebuah sisi lama dari dirinya kembali hidup malam itu. Tawa para preman terdengar makin keras. Salah satu dari mereka maju, mencoba mendorong Bara dengan kasar. Tapi dalam sekejap, gerakan cepat yang nyaris tak terlihat membuat tubuh preman itu terhempas ke lantai, menimbulkan bunyi keras dan erangan kesakitan. Suasana hening seketika. Dodo mendecakkan lidahnya, menyadari bahwa bara api lama yang pernah ia dengar tentang pria ini ternyata belum padam. "Lo pikir masih zaman lo berkuasa, Bara?" teriak Dodo dengan wajah merah padam. "Gue yang pegang terminal ini sekarang. Lo nggak ada hak buat sok jago di depan gue." Namun meski kata-katanya lantang, ada secuil kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tahu Bara bukan sembarang orang. Pria itu pernah dijuluki Bara Besi, preman legendaris yang dulu ditakuti karena tangan kosongnya bisa melumpuhkan siapa saja. Rizka hanya bisa menahan napas, matanya bergantian menatap Bara dan lingkaran preman. Baginya, ini seperti adegan yang tak nyata, seorang pemulung lusuh yang ternyata disegani oleh para penjahat jalanan. Jantungnya berdetak begitu cepat, tetapi di tengah ketakutannya ada rasa penasaran yang tak bisa ia pahami. Terminal tua itu kini seolah menjadi arena. Hujan yang semakin deras di luar membuat suara bentakan, langkah, dan tawa sinis terdengar bergema. Bara berdiri tegak di tengah lingkaran, tubuhnya siap, matanya tajam. Sedangkan Dodo dan anak buahnya mulai bergerak, hendak menguji apakah legenda lama itu masih nyata. Malam itu, Rizka tahu bahwa pertempuran tak bisa lagi dihindari. Lingkaran preman itu semakin rapat. Suara langkah-langkah berat beradu dengan lantai terminal yang lembab. Rizka berdiri kaku, tubuhnya bergetar, jemarinya menggenggam tas hingga hampir merobek kulitnya sendiri. Di hadapannya, Bara berdiri diam seperti batu karang di tengah badai. Hening sejenak, sebelum salah satu preman berteriak dan menyerbu dengan kayu panjang di tangannya. Serangan itu cepat, tapi Bara lebih cepat. Dengan gerakan refleks yang menakutkan, tangannya menahan kayu itu lalu memutarnya hingga si penyerang terpelanting keras ke dinding kios tua. Bunyi dentuman kayu patah menggema, diiringi erangan kesakitan. Preman lain yang menyaksikan kejadian itu tertegun. Wajah mereka, yang sebelumnya penuh keyakinan, mulai memucat. Dodo meraung marah, "Jangan bengong. Hajar dia bareng-bareng." Teriakan itu menjadi pemicu. Dalam sekejap, 4 orang maju sekaligus, mengayunkan tinju, tendangan, dan senjata seadanya. Bara bergerak seolah tubuhnya tak lagi dikendalikan oleh pikiran, melainkan oleh naluri lama yang kembali bangkit. Pukulan demi pukulan ia lepaskan, keras dan tepat sasaran. 2 orang tersungkur, 1 pingsan, dan 1 lagi berlutut dengan hidung berdarah. Rizka menutup mulutnya, menahan teriakan. Ia tak pernah menyaksikan kekerasan sedekat ini. Jantungnya seperti mau meledak, antara ngeri dan kagum. Lelaki lusuh yang tadi dianggap hanya pemulung, ternyata memiliki sisi lain, sisi yang begitu gelap, begitu ganas, tapi juga begitu memikat. "Cukup, Bara." Dodo melangkah maju, matanya membara dengan amarah. Ia menarik sebilah pisau dari pinggangnya, kilau logamnya menyala di bawah cahaya lampu temaram. "Gue bakal habisin lo malam ini. Supaya semua orang tahu, nggak ada lagi legenda yang bisa hidup di terminal ini selain gue." Bara menatap pisau itu tanpa gentar. Kedua tangannya mengepal, nafasnya berat namun stabil. Bekas luka di wajahnya tampak lebih jelas, seakan menceritakan sejarah kelam yang ia simpan sendiri. "Lo nggak pernah ngerti arti hidup, Do. Gue udah ninggalin semua ini, tapi kalau lo sentuh orang yang salah, gue nggak akan diam." Suaranya rendah, tapi tajam, membuat bulu kuduk Rizka kembali meremang. Hujan deras semakin mengguyur terminal, menambah dramatis suasana. Petir sesekali menyambar di langit, seakan memberi aba-aba bahwa pertempuran lebih besar akan dimulai. Rizka melangkah mundur, punggungnya menempel ke dinding. Tak ada jalan keluar,
Yang bisa ia lakukan hanyalah menyaksikan pertarungan dua bayangan gelap yang siap saling menghancurkan. Di antara dentuman hujan, suara pisau yang digesekkan ke udara, dan napas berat para preman yang masih berdiri, malam itu terasa seperti neraka yang dipentaskan hanya untuk Rizka. Ia sadar, apa yang sedang terjadi bukan sekadar perkelahian jalanan biasa, ini adalah duel antara masa lalu yang menolak padam dengan masa kini yang haus kekuasaan. Dodo maju perlahan, pisaunya berkilat dalam cahaya lampu yang redup. Lingkaran preman yang tersisa memberi ruang, seakan mereka tahu duel ini bukan sekadar perkelahian biasa. Rizka menahan napas, tubuhnya menempel di dinding dingin terminal, jantungnya berdetak begitu keras hingga seolah terdengar di telinganya sendiri. Bara tetap diam, tubuhnya tegak, tatapannya hanya tertuju pada musuh lamanya. Lo dulu orang yang ditakuti, kata Dodo dengan nada penuh kebencian. Tapi semua orang punya waktunya. Waktu lo udah lewat, Bara. Malam ini, gue yang berkuasa. Ia lalu mengayunkan pisaunya dengan cepat, mengarah ke perut Bara. Kilatan logam menusuk udara, menciptakan bunyi tajam yang membuat Rizka spontan memejamkan mata. Namun, Bara bergerak lebih cepat. Tubuhnya miring, menghindar dengan luwes, lalu menghantamkan sikunya ke wajah Dodo. Darah memercik dari bibir pecah. Dodo menggeram, amarahnya meledak, ia menyerang lagi dan lagi, tapi setiap kali Bara selalu menemukan celah untuk menghindar atau menangkis. Setiap gerakan Bara begitu presisi, menunjukkan bahwa meski ia tampak lusuh, tubuhnya masih menyimpan naluri predator lama yang tak bisa mati. Rizka membuka matanya, dan yang ia lihat membuatnya terperangah. Bara bukan sekadar melawan, ia seolah menari dalam kekacauan. Gerakan kasar Dodo hanya memperlihatkan ketidaksabaran, sementara setiap serangan Bara bagaikan dentuman yang tenang namun mematikan. Perbedaan kelas di antara keduanya jelas, Dodo penuh amarah, Bara penuh kendali. Namun jumlah tetap jadi masalah. Ketika Dodo tersungkur sesaat setelah dihantam pukulan keras di rahangnya, dua anak buahnya menyerbu bersamaan, mengayunkan besi panjang dan rantai. Bara menangkis serangan pertama dengan tangannya. Meski lengan kirinya tersayat, meninggalkan garis merah yang mengalirkan darah. Rasa sakit itu hanya membuat tatapannya semakin dingin. Dengan satu gerakan cepat, ia memutar tubuh, menendang salah satu ke dinding hingga tak bangun lagi. Rizka menahan teriakan. Darah di lengan Bara membuatnya merasa ngeri, tapi sekaligus ada rasa aneh di hatinya, semacam kagum, semacam iba, semacam keterikatan yang tumbuh begitu cepat. Ia berbisik dalam hati, siapa sebenarnya orang ini? Kenapa dia berani mempertaruhkan nyawanya demi seseorang yang bahkan tak ia kenal? Dodo kembali bangkit, wajahnya penuh amarah bercampur darah. Lo pikir bisa selamat dari sini, Bara? Gue nggak sendirian, teriaknya sambil memberi aba-aba pada sisa anak buahnya. Terminal itu kembali dipenuhi suara langkah-langkah kasar, deru napas penuh kebencian, dan tatapan mata yang hanya ingin melihat darah. Bara berdiri dengan tubuh tegap, darah menetes dari lengannya, tapi auranya semakin mengerikan. Di tengah hiruk pikuk itu, Rizka tahu satu hal, malam ini, jalan keluar hanya ada dua, entah Bara mengalahkan mereka semua, atau mereka berdua tenggelam dalam kegelapan terminal. Hujan semakin deras di luar, petir menyambar, dan di dalam terminal, pertarungan tanpa ampun baru saja dimulai. Tubuh Rizka semakin menempel ke dinding, dinginnya merambat sampai ke tulang. Tangannya bergetar hebat, namun matanya tak bisa lepas dari pemandangan di depannya. Ia seperti terjebak dalam mimpi buruk yang nyata, darah, teriakan, dentuman pukulan, semuanya berpadu menjadi orkestra mengerikan yang tak pernah ia bayangkan akan ia saksikan langsung. Setiap kali Bara menghantamkan pukulan, tubuh-tubuh preman terjatuh satu persatu. Namun darah yang merembes dari lengannya membuat Rizka semakin diliputi rasa panik. Ia ingin berteriak menyuruh Bara berhenti, ingin melangkah menolong, tapi kakinya terlalu lemah untuk bergerak. Hatinya terombang-ambing antara rasa takut dan rasa kagum yang membingungkan. Salah satu preman berhasil mendekat ke arahnya, mungkin berniat menjadikannya sandera. Rizka menahan napas, tubuhnya membeku. Namun sebelum tangan kasar itu sempat menyentuhnya, Bara menerjang dengan kecepatan kilat, menumbangkan si preman tepat di hadapannya. Rizka terpekik kecil. Untuk pertama kalinya mata mereka bertemu begitu dekat, mata Bara penuh amarah, tapi di balik itu ada sekilas rasa melindungi yang begitu kuat. Jangan takut, suara Bara lirih, hampir tertelan oleh riuh hujan dan bentakan. Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk membuat dada Rizka terasa sesak.
Tak ada orang asing yang pernah berkata begitu padanya dalam situasi seperti ini. Pertarungan terus berlanjut, namun bagi Rizka waktu seakan berjalan lambat. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri, bisa merasakan tubuhnya gemetar tanpa henti. Kilatan pisau dodo, suara tulang beradu, jeritan preman yang roboh, semuanya seperti adegan dari film, tapi ini nyata. Ia benar-benar ada di dalamnya, dan hidupnya dipertaruhkan di setiap detik yang lewat. Ketika Bara kembali menerima luka, sebuah goresan di pipinya kali ini, Rizka menutup mulut dengan kedua tangannya, hampir menangis. Air mata bercampur dengan rintik hujan yang menetes dari atap terminal bocor. Tolong hentikan, bisiknya. Meski ia tahu tak ada yang bisa mendengar selain dirinya sendiri. Dodo yang masih bertahan tertawa gila, meski wajahnya berlumuran darah. Lihat tuh, Bara, cewek ini ketakutan setengah mati. Lo mau jadi pahlawan buat dia. Hahaha, lo nggak bisa selamatin siapa-siapa, bahkan diri lo sendiri. Kata-kata itu menusuk hati Rizka, karena ia sadar dirinya memang beban di tengah pertempuran ini. Namun saat ia menatap Bara lagi, ia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan hanya amarah, bukan hanya dinginnya seorang petarung jalanan. Ada tekad yang kuat, tekad untuk melindungi, meski harus mempertaruhkan nyawa. Dan untuk alasan yang tidak ia mengerti, hati Rizka mulai percaya pada sosok lusuh itu. Meski di sekitarnya hanya ada ketakutan, dalam sorot mata Bara ia melihat secercah harapan. Hujan akhirnya mereda, meninggalkan udara dingin yang menusuk kulit. Terminal itu kini sunyi, hanya menyisakan tubuh-tubuh preman yang tergeletak, sebagian meringis kesakitan, sebagian tak sadarkan diri. Dodo sendiri, dengan wajah babak belur, berhasil kabur sambil menyeret pisaunya. Bara tidak mengejar, ia hanya berdiri tegak, dada naik turun, napasnya berat, darah masih mengalir dari lengannya yang luka. Rizka, yang masih bersandar di dinding, tak mampu berkata apa-apa. Pemandangan di depannya terlalu sulit diproses. Seorang pemulung lusuh, yang barusan ia lihat menggali sampah, ternyata bisa melawan gerombolan preman sendirian. Rasa takutnya belum hilang, tapi kini bercampur dengan rasa penasaran yang tak tertahankan. Perlahan ia melangkah mendekat. Kenapa kau menolongku? Suara Rizka lirih, hampir bergetar. Bara menoleh singkat, tatapannya tajam tapi kosong. Kebetulan lewat, jawabnya singkat, seolah tidak ingin membahas lebih jauh. Ia mengambil karung goni yang tadi tergeletak, mengangkatnya ke bahu dengan gerakan biasa, seakan pertarungan barusan hanyalah rutinitas. Jawaban itu justru membuat hati Rizka semakin resah. Kebetulan, mustahil, tatapan pria itu jelas menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Ia ingin bertanya lagi, tapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa dirinya yang biasanya penuh wibawa sebagai CEO, kini seperti wanita kecil tak berdaya di hadapan seorang asing yang begitu misterius. Bara mulai berjalan menjauh, langkahnya berat namun mantap. Rizka spontan ingin mengikutinya. Tunggu, serunya. Bara berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Aku tidak tahu harus bagaimana kalau kau tadi tidak datang. Aku berhutang nyawa padamu. Hening sejenak, hanya suara tetesan air hujan dari atap bocor yang terdengar. Lalu Bara menjawab dengan datar, jangan hutang apapun padaku. Dunia kita berbeda. Kata-kata itu menusuk hati Rizka. Dunia yang berbeda, ia tahu maksudnya. Ia seorang CEO, hidupnya penuh rapat, gedung megah, dan mobil mewah. Sementara pria itu hanyalah pemulung yang hidup di pinggiran, bekas preman dengan masa lalu kelam. Tetapi justru perbedaan itu yang membuatnya semakin ingin tahu. Bagaimana bisa seorang seperti Bara terjebak di jalanan, tapi masih menyimpan jiwa pelindung yang begitu kuat. Rizka berdiri lama di terminal kosong, menatap punggung Bara yang perlahan hilang di telan gelap gang sempit. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah malam itu. Rasa takut masih ada, tapi kini ia mulai merasa ada ikatan yang aneh, ikatan yang lahir dari darah, luka, dan keberanian. Di dalam mobil taksi online lain yang akhirnya datang menjemput, Rizka duduk terdiam, wajahnya pucat, matanya kosong. Namun di benaknya hanya ada satu nama yang terus terulang, seperti gema yang tak mau hilang, Bara. Hari-hari setelah kejadian di terminal itu terasa berbeda bagi Rizka. Meski ia kembali ke ruang kantornya yang mewah, dengan kaca tinggi yang menampilkan pemandangan kota, pikirannya selalu kembali pada malam hujan itu. Di tengah tumpukan berkas, rapat yang penuh formalitas, dan senyum rekan bisnis yang palsu,
bayangan seorang pria lusuh bernama Bara terus menghantuinya. Ia mulai mencari tahu. Rizka menggunakan koneksinya, memerintahkan asistennya untuk menelusuri nama Bara di lingkungan terminal tua. Informasi yang didapat samar, namun cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Bara dulu adalah preman legendaris, dijuluki Bara Besi, penguasa jalanan yang ditakuti karena kekuatan tangannya. Namun entah mengapa, ia menghilang dari dunia itu beberapa tahun lalu dan kini hidup sebagai pemulung. Rasa penasaran itu berubah menjadi kebutuhan. Suatu sore, tanpa memberitahu siapapun, Rizka kembali ke kawasan terminal dengan mobil pribadinya. Matanya menelusuri setiap sudut, hingga akhirnya ia menemukan sosok itu. Bara sedang duduk di bawah jembatan, membakar puntung rokok sambil memilah botol-botol plastik dari karungnya. Wajahnya tetap keras, tapi sorot matanya jauh, seperti menyimpan cerita panjang yang tak bisa diungkapkan. "Kenapa kau di sini lagi?" Suara Bara terdengar dingin ketika ia menyadari Rizka mendekat. Rizka mengatur napasnya, berusaha tidak menunjukkan rasa takut. "Aku harus tahu siapa kau sebenarnya. Aku tidak bisa pura-pura lupa setelah malam itu." Kata-katanya membuat Bara terdiam sesaat, lalu ia tertawa kecil tanpa humor. "Kau CEO, Nona. Dunia lo ada di atas gedung kaca. Dunia gue ada di bawah jembatan. Apa yang mau kau tahu dari sampah kayak gue?" Rizka menatapnya, kali ini tanpa gentar. "Aku lihat bagaimana kau melawan mereka. Aku lihat bagaimana kau melindungiku. Itu bukan sifat orang yang benar-benar sampah seperti katamu. Kau punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain." Suaranya bergetar, namun matanya jujur. Bara terdiam lagi, wajahnya menegang. Sekilas, ada bayangan rasa sakit di matanya, seakan ia sedang menahan sesuatu dari masa lalu yang kelam. Hening panjang tercipta, hanya suara kendaraan dari jalanan yang terdengar samar. Bara akhirnya menghembuskan napas berat, lalu berkata lirih, "Aku dulu orang yang buruk. Aku bikin banyak orang menderita. Dunia sudah menganggapku mati, dan aku sengaja membiarkannya begitu. Karena itu lebih baik." Rizka menggenggam tangannya sendiri, mencoba menahan emosi yang tiba-tiba menyeruak. "Tapi kalau kau benar-benar mati, malam itu aku juga mati. Kau bukan lagi orang yang sama, Bara. Setidaknya, tidak di mataku." Kata-kata itu membuat Bara menoleh, menatap Rizka untuk pertama kalinya dengan mata yang bukan hanya dingin, tapi juga penuh kebingungan. Di momen itu, meski mereka berasal dari dunia yang begitu berbeda, ada sesuatu yang tumbuh di antara keduanya. Rizka tak lagi melihat seorang pemulung lusuh, dan Bara tak lagi hanya melihat seorang CEO kaya. Ada rasa percaya yang perlahan lahir, meski masih diselimuti rahasia dan luka lama yang belum terungkap. Di sudut lain kota, di sebuah warung remang dekat terminal, Dodo duduk dengan wajah lebam yang belum sembuh. Setiap kali ia bercermin, amarahnya membakar lebih hebat. Luka di wajahnya bukan hanya fisik, tapi juga harga diri yang terkoyak. Bagaimana mungkin ia, penguasa terminal, bisa dipermalukan di depan anak buahnya oleh seseorang yang dianggap sampah? Bara harus membayar mahal, dan siapapun yang dekat dengannya akan ikut menjadi korban. Dengan suara serak penuh dendam, Dodo memanggil beberapa orang baru, preman bayaran dari luar wilayah, lebih ganas, lebih brutal. "Gue nggak peduli berapa banyak yang mati, tapi Bara harus hilang." Dan cewek itu, ia berhenti, menyeringai kejam. "Dia yang bikin Bara balik ke terminal. Kita jadikan dia umpan. Kalau Bara berani muncul lagi, kita kubur dia malam itu juga." Sementara itu, Rizka mulai merasa hidupnya berubah sejak mengenal Bara. Di kantornya, ia kerap kehilangan fokus, matanya kosong menatap jendela, pikirannya melayang ke pria itu. Namun bayangan kejam malam terminal masih menghantui. Terkadang ia bermimpi buruk, suara pisau berdesing, jeritan, dan tatapan Bara yang penuh darah. Ia tahu dunia yang ia masuki bukan dunia aman, tapi entah kenapa, hatinya tak bisa menjauh. Suatu malam, setelah rapat panjang, Rizka keluar dari gedung perusahaan. Hujan baru saja reda, jalanan basah berkilau oleh lampu kota. Saat ia menuju mobilnya, perasaan aneh merambat. Ada tatapan asing yang mengikutinya, langkah-langkah samar di belakang. Rizka mempercepat langkah, tapi bayangan hitam tiba-tiba muncul, menghalangi jalannya. "Lama juga akhirnya kita ketemu lagi, Nona." Suara serak itu membuat darah Rizka membeku. Dodo berdiri di sana, wajahnya masih penuh bekas luka, tapi matanya menyala dengan dendam. Di belakangnya,
Beberapa preman bayaran berwajah keras mulai menyebar, mengepungnya seperti malam di terminal dulu. Bedanya, kali ini jumlah mereka lebih banyak, dan tatapan mereka jauh lebih ganas. Rizka berusaha tenang, meski tubuhnya gemetar hebat. "Apa yang kau inginkan dariku?" Suaranya nyaris pecah. Dodo tertawa kasar, menyalakan rokoknya dengan tangan bergetar. "Gue nggak butuh lo, Nona. Gue cuma butuh bara. Dan lo cuma kunci buat munculin dia." Kalimat itu membuat Rizka tersadar bahwa dirinya kembali dijadikan umpan, kembali terjebak dalam lingkaran dunia gelap yang bahkan tak pernah ia pilih. Ia mencoba mundur, tapi dua preman besar menghadang, mendorongnya kasar. Rizka jatuh, lututnya terbentur trotoar. Sakitnya menusuk, tapi lebih sakit lagi rasa tak berdaya yang melingkupi dirinya. Air mata hampir jatuh, tapi ia menahannya. Dalam hatinya, hanya satu nama yang muncul, Bara. Dan entah kebetulan atau takdir, dari kegelapan gang samping, langkah berat terdengar. Suara itu begitu familiar, membuat jantung Rizka berdegup kencang. Dodo pun menoleh, ekspresi wajahnya berubah dari puas menjadi tegang. Malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, bara kembali muncul, dan aroma pertempuran yang lebih mengerikan mulai memenuhi udara. Hening yang mencekam meliputi jalan basah itu ketika bara muncul dari balik bayangan. Bajunya lusuh, karung goni tetap tergantung di bahu, namun sorot matanya tajam, dingin, dan penuh amarah yang terkendali. Rizka menatapnya dengan campuran lega dan takut, lega karena ia muncul, takut karena malam ini mungkin akan lebih berdarah dari sebelumnya. Dodo membuang rokoknya ke tanah, menghancurkannya dengan sepatu. "Akhirnya lo nongol juga, Bara," katanya dengan senyum bengis. "Lo pikir gue nggak bisa jatuhin lo? Malam ini, lo mati di depan cewek itu." Ia memberi aba-aba, dan belasan preman bayaran langsung menyerbu dengan pisau, besi, dan rantai. Suara derap kaki mereka menggetarkan jalan yang licin. Bara maju, bukan mundur. Dengan tubuh penuh luka lama yang belum sembuh, ia menyambut serangan itu. Tinju pertama melayang, menghantam wajah seorang preman hingga terjungkal. Sebuah besi menghantam punggungnya, tapi Bara berbalik, mencengkeram rantai, lalu menarik musuhnya hingga terhantam keras ke aspal. Gerakannya cepat, penuh naluri, tak ada ragu sedikitpun. Rizka ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia melihat darah berceceran, tubuh-tubuh bergelimpangan, tapi Bara tetap berdiri. Setiap kali ia diserang, tubuhnya bergerak bagaikan binatang buas yang sudah terlatih bertahan hidup di hutan beton. Namun meski tangguh, jumlah musuh yang begitu banyak membuat tubuhnya mulai goyah. Luka baru muncul di lengannya, darah kembali mengalir deras. Dodo hanya menonton dengan senyum puas, lalu maju dengan pisaunya setelah beberapa anak buahnya tumbang. "Lo nggak bisa lawan semua ini sendirian, Bara," teriaknya sambil menebas ke arah dada. Bara menangkis, tapi pisau itu berhasil menggores pundaknya. Rasa sakitnya nyata, namun sorot mata Bara semakin membara. Dengan sisa tenaga, ia mendorong Dodo hingga menabrak tiang lampu jalan. Hujan kembali turun, kali ini deras, seolah langit ikut menyaksikan duel mematikan itu. Rizka berlari mendekat, meski ketakutan, mencoba memanggil, "Bara, cukup, kau akan mati kalau terus begini." Tapi Bara tidak menoleh, ia hanya menunduk sebentar, menarik napas panjang, lalu berdiri tegak kembali. Tatapannya tak pernah lepas dari Dodo. Dodo tertawa, "Gila?" Darah menetes dari pelipisnya. "Lo keras kepala, Bara. Tapi lo nggak bisa melindungin siapapun. Lo bakal kehilangan dia, sama kayak dulu lo kehilangan semua orang." Kata-kata itu menusuk seperti pisau lain ke dalam hati Bara. Raut wajahnya berubah, bukan hanya marah, tapi juga diselimuti bayangan masa lalu yang kelam. Dengan teriakan yang bergema di tengah hujan, Bara maju sekali lagi. Tinju, tendangan, dan teriakan bercampur menjadi satu. Ini bukan lagi sekadar pertarungan jalanan, ini adalah pertarungan untuk harga diri, masa lalu, dan masa depan. Dan di tengah kegelapan malam, Rizka menyadari bahwa apapun yang terjadi, hidupnya sudah tak akan pernah sama lagi. Tubuh Bara dan Dodo sama-sama terhuyung di bawah hujan deras. Nafas mereka memburu, mata sama-sama dipenuhi amarah dan dendam. Preman-preman lain sudah terkapar, sebagian tak sanggup bangun lagi. Kini hanya mereka berdua yang tersisa, bertarung bukan hanya dengan fisik, tapi juga dengan luka masa lalu yang menjerat jiwa mereka. Dodo melompat maju dengan pisau di tangan, menebas ke arah perut Bara.
Tapi Bara, meski tubuhnya penuh luka, masih punya insting yang tajam. Ia memutar tubuh, menangkap tangan Dodo, lalu menghantamkan kepalanya dengan keras. Dodo terhuyung, namun masih sempat menusukkan pisaunya ke lengan Bara. Darah segar kembali memancar, membuat Rizka menjerit histeris. Dengan sisa tenaga, Bara meraih sebuah besi panjang dari tanah. Tatapannya menusuk, rahangnya mengeras. Semua ini berakhir malam ini, Do, ucapnya berat, suaranya nyaris tenggelam dalam hujan. Dengan ayunan terakhir penuh tenaga, besi itu menghantam dada Dodo. Preman kejam itu terhempas ke tanah, tubuhnya kejang sebentar, lalu terdiam, tak lagi bergerak. Hening kembali menyelimuti jalanan, hanya suara hujan yang jatuh tak kenal lelah. Bara berdiri terhuyung, darah bercucuran dari tubuhnya. Rizka segera berlari, menahan tubuhnya yang hampir roboh. Bara, bertahanlah, kau tidak boleh mati. Suaranya pecah, tangannya gemetar mencoba menghentikan darah yang mengalir. Bara menatapnya samar, bibirnya bergetar seakan ingin berkata banyak hal yang terpendam. Aku cuma ingin sekali dalam hidupku, melindungi sesuatu yang benar, suaranya pelan, hampir tak terdengar. Rizka menatap matanya yang mulai sayu, lalu menggenggam tangannya erat, menolak melepaskan. Kau sudah melakukannya, kau selamatkan aku, dan mungkin juga dirimu sendiri. Samar-samar, terdengar suara sirene polisi dan ambulans mendekat. Mungkin ada yang melapor ketika keributan pecah. Lampu merah biru menyinari wajah Rizka yang penuh air mata. Petugas segera berlari menghampiri, namun Rizka tetap menggenggam tangan Bara, tak ingin ia merasa sendiri. Bara akhirnya jatuh pingsan, tubuhnya diangkat ke tandu. Rizka berjalan di sampingnya, masih menggenggam tangannya. Dalam hati ia tahu, apapun yang terjadi setelah malam ini, hidupnya sudah tak lagi sama. Ia, seorang CEO yang terbiasa hidup di puncak menara kaca, kini terikat takdir dengan seorang mantan preman yang memilih hidup di jalanan. Dan di balik semua luka, darah, serta air mata yang bercampur dengan hujan, ada secercah cahaya kecil yang lahir, cahaya dari kepercayaan, pengorbanan, dan sesuatu yang mungkin orang sebut cinta. Sebuah cahaya yang mampu menembus kegelapan paling pekat. Malam itu, di jalan kota yang basah, kisah mereka baru saja dimulai.